Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau bikin keripik pedas manis ini ya. Itu tuh kerupuk dari singkong kayak gitu diolah sedemikian rupa jadi bentuknya mirip kayak jagung. Tapi untuk rasanya sendiri ini rasanya enak banget ya, nagih banget. Buat kalian yang penasaran pastikan ditonton sampai selesai ya. Bumbunya hanya sederhana ya, kita pakai bumbu dasar aja. Di sini aku ada bawang putih, cabai rawit dan cabai merah besar. Untuk cabai rawitnya kita pakai 6 buah, langsung aja kita masukkan ke gelas blender. Dan di sini aku pakai 5 siung bawang putih juga. Kita langsung aja potong kecil-kecil biar nanti bisa halus. Untuk cabai merah besarnya aku pakai 100 gram ya. Ini juga sama, kita potong agak sedikit kecil aja seperti ini. Dan kalau sudah langsung aja kita tambahkan air. Nah untuk airnya kita tambahkan secukupnya aja ya, biar si blendernya itu bisa muter aja. Ini langsung aja kita blender ya teman-teman ya. Pastikan ngeblendernya sampai halus ya. Jika udah, langsung aja kita ke step selanjutnya. Di sini aku panasin minyak goreng dulu, dan di sini aku ada kerupuk singkong seperti itu, bentuknya seperti ini ya. Dan kalian bisa lihat sendiri. Jadi mirip kayak jagung kayak gitu, tapi ini singkong ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita goreng. Pastikan minyaknya udah panas dulu. Kalau sudah panas, langsung aja kita goreng ya. Dan ngomong-ngomong, ini harga kerupuknya segitu banyaknya itu di 4.500-an aja. Nah, ini dapatnya seberapa banyak? Banyak banget teman-teman. Ini kita goreng seperti kerupuk biasa ya. Dan ini udah mateng ya teman-teman ya. Langsung aja kita angkat dan langsung aja minyaknya kita sisihkan dulu ya. Jadi jangan dipakai lagi minyak sebanyak ini. Dan di sini aku menggunakan tempat minyak ini nih teman-teman. Jadi buat kalian nih yang pengen taruh tempat minyaknya biar dia langsung bersih, pakainya model cangkir seperti ini ya. Udah ada saringan filternya kayak gini. Harganya murah banget, coba kalian cek di bawah sini. Kalau udah dibuang semua minyaknya, nggak dibuang ya, disimpan lagi. Kita langsung aja masukkan sambelnya. Ini langsung aja kita tumis. Jadi pakai secukupnya minyak kayak tadi itu doang, sedikit aja. Yang penting ada minyaknya biar nggak lengket. Langsung aja kita masak ya. Kita masak sampai dia mendidih dulu. Nanti kalau udah mulai mendidih baru kita tambahkan perasannya. Untuk perasannya juga standar banget ya teman-teman ya. Kalian bisa praktekin di rumah. Dan ini tuh resep paling gampang, paling mudah dan bikin kita tuh makan terus teman-teman. Nagih ya. Jadi buat kalian yang suka pedas boleh banget cobain di rumah ya. Rasanya tuh mirip kayak kerupuk sanjay ya. Nah kalau kerupuk sanjay itu lebih dominan manisnya, tapi ini enggak. Dan kalau udah mulai mendidih seperti ini, langsung kita siram menggunakan minyak goreng kayak gini ya. Kita kasih bertahap aja. Nah kurang lebih segini dulu. Nanti kalau kurang kita tambahkan lagi aja. Nah ini langsung aja kita aduk-aduk lagi sampai dia agak sedikit ngeluarin minyaknya. Nah kalau udah mau ngeluarin minyaknya atau kalau kurang, itu boleh banget kalian tambahkan lagi. Nah di sini aku langsung aja tambahkan garam ya. Kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam. Dan juga di sini aku tambahkan gula pasir, tapi nanti untuk gula pasirnya nanti dulu kita tambahkannya. Nah ini langsung aja kita aduk dulu. Dan ini minyaknya masih kurang ya, jadi aku tambahkan sedikit minyak lagi. Dan kalau sambelnya tuh udah ngeluarin minyak, langsung kita tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya langsung aja kita hitung bareng-bareng ya. Kita masukin dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kita pakai 6 sendok makan aja ya. Nah setelah itu langsung aja kita gunakan api sedang, karena kalau pakai api besar biasanya tuh cepet banget untuk mengkaramelnya. Kita gunakan api sedang aja biar agak slow ya. Kita langsung aja aduk-aduk terus. Ini kita aduk sampai apa? Sampai dia mengkaramel teman-teman. Tapi juga nggak sampai mengkaramel sampai apa, ntar kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi jangan sampai berbuih gitu, tapi secukupnya aja sampai warnanya tuh agak pekat aja. Kalau udah mulai pekat itu tandanya udah teman-teman. Jadi nanti dia tuh teksturnya agak lembek tapi juga nggak lengket gitu teman-teman. Nah ini aku kecilin lagi sambil diaduk ya, jangan dibiarkan ya. Kalau udah dikasih gula itu harus diaduk terus. Nah sampai posisinya udah seperti ini nih. Jadi letupannya tuh sampai agak yang letupannya tuh besar-besar ya, bukan yang kecil. Kalau kecil itu terlalu lama teman-teman. Nah, ini langsung aja kita matikan dan langsung aja kita dinginkan ya. Nah biar lebih cepat langsung aja kita kipas sambil kita aduk kayak gini. Nah jauh lebih simpel ya teman-teman ya. Jadi kalau mau ditungguin juga nggak apa-apa sih, tapi biasanya kalau kita tungguin dianya udah mulai agak sedikit susah untuk diaduknya. Nah kalau udah susah diaduknya nanti nempel ke kerupuknya susah juga teman-teman. Jadi kita aduk terus sampai dia agak sedikit dingin. Kalau udah mulai dingin langsung kita masukin si kerupuknya ini. Nah tujuannya biar dingin itu biar apa? Biar si kerupuknya ini nggak melempem ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sambal yang udah karamel tadi itu kita langsung masukin dalam keadaan panas, itu si kerupuknya gampang anyep, gampang apa ya, melempem ngomongnya, gampang melempem teman-teman. Nah biar nggak melempem caranya kayak gitu ya. Sambalnya kita biarkan agak sedikit dingin dulu. Kalau udah dingin baru kita aduk lagi sampai tercampur merata. Nah kerupuk pedas manis ini tuh cocok banget dimakan sama apa aja ya. Dimakan sama sate enak, dimakan sama bakso enak, dijadikan bumbu pecel, sambal pecel juga enak. Jadi semua masakan bila dicampurkan dengan sambal ini itu masih enak ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tuh suka yang ada kerupuk manis-manis kayak gitu, ini wajib banget disetok ya. Daya simpannya lama banget. Kalian masukin ke toples bisa banget diambil setiap hari, nggak perlu dipanasin, taruh aja di toples. See you in the next video. Thank you ya.